Bayangkan, di atas sana, di antara dahan dan dedaunan hijau, ada sebuah peradaban yang tak terlihat oleh kebanyakan mata manusia. Sebuah kerajaan tanpa raja, tanpa bendera, tanpa istana batu tapi tetap berdiri megah. Dibangun bukan dari bata atau semen, melainkan dari daun-daun segar yang dijahit menjadi benteng hidup. Tidak ada palu, tidak ada paku, tidak ada denah. Namun setiap helai daun itu tersambung rapi, seolah tangan tak kasat mata menenunnya. Itu bukan karya manusia, itu adalah karya semut rangrang. Dan hari ini, kita akan masuk jauh ke dalam dunia mereka. Menyaksikan bagaimana mereka membangun, bertarung, berkomunikasi, hingga menjaga keseimbangan hutan tropis. Kamu akan melihat bahwa di balik tubuh mungil mereka, tersimpan kecerdasan kolektif yang menakjubkan. Semut rangrang adalah arsitek arboreal, artinya mereka membangun rumah di atas pohon, jauh dari tanah. Berbeda dengan semut tanah yang membuat terowongan, mereka memilih daun hijau yang masih hidup. Kenapa harus daun hidup? Karena daun hijau lebih lentur, kuat, dan tahan cuaca. Kualitas yang sempurna untuk membuat rumah. Prosesnya adalah pertunjukan kolaborasi yang luar biasa. Langkah pertama, pekerja memeriksa calon lokasi. Mereka mencari cabang yang teduh, jauh dari hujan langsung, dan punya daun muda yang lentur. Langkah kedua, puluhan hingga ratusan semut membentuk rantai hidup, saling berpegangan kaki dan rahang, untuk menarik tepi daun agar saling bertemu. Langkah ketiga, saat daun sudah berdekatan, muncullah momen yang membuat para ilmuwan kagum, proses menjahit daun dengan larva. Larva semut rangrang mengeluarkan benang sutra, protein alami yang cepat mengering dan tahan air. Semut dewasa membawa larva itu, menggesekkan ujungnya ke tepi daun, hingga benang sutra mengikatnya. Jika satu larva kehabisan benang, mereka menggantinya dengan larva lain, seperti tukang jahit yang berganti jarum. Dalam hitungan jam hingga 1 hari penuh, lahirlah sarang hidup multiruang yang mampu menampung ribuan individu. Bahkan, sambungan daun buatan semut rangrang terbukti lebih kuat daripada lem buatan manusia. Satu koloni semut rangrang tidak hanya punya satu sarang. Mereka membangun puluhan sarang yang tersebar di berbagai cabang pohon, bahkan di pohon berbeda. Bayangkan seperti kota besar, ada gedung untuk menyimpan makanan, markas prajurit, ruang bersalin untuk larva, pos transit untuk pergerakan antar sarang. Jika satu sarang rusak oleh badai atau serangan, mereka bisa memindahkan seluruh isi sarang ke tempat lain dalam waktu singkat. Mereka adalah arsitek nomaden, selalu siap berpindah demi kelangsungan hidup. Dari luar, koloni semut rangrang terlihat seperti kekacauan. Semua berlarian ke segala arah. Namun di balik itu ada sistem sosial yang teratur. Ratu sumber kehidupan koloni. Tubuhnya besar, perutnya membulat, dan bisa bertelur ribuan kali. Umurnya mencapai 7 tahun. Tanpa ratu, koloni akan runtuh. Pekerja, mesin penggerak koloni, mencari makanan, menjahit daun, merawat larva, membersihkan sarang. Mereka juga terbagi ke dalam spesialis pencari makanan, pembangun, dan perawat. Prajurit garda terdepan. Tubuh lebih besar, rahang kuat, gigitan menyakitkan. Saat bahaya datang, mereka membentuk barisan dan menyerang musuh dengan gigitan dan asam format yang membuat kulit terbakar. Kadang, lahir semut bersayap pejantan dan calon ratu baru, yang melakukan nuptial flight untuk membentuk koloni baru. Semut rangrang tidak berbicara, tapi berkomunikasi lewat feromon dan getaran. Feromon jejak untuk menandai jalan menuju makanan. Feromon elam memanggil pasukan saat bahaya. Feromon agregasi mengumpulkan semut untuk membangun sarang. Feromon seksual memikat pasangan saat musim kawin. Feromon identitas membedakan teman atau musuh.
Selain itu, mereka menggunakan getaran yang dihantarkan melalui ranting dan daun, seperti pesan rahasia yang hanya mereka yang bisa rasakan. Gigitan semut rangrang bukan sekadar gigitan. Rahang mereka mampu menekan dengan kuat, lalu menyuntikkan asam format ke luka. Bagi serangga lain, ini mematikan. Bagi manusia, ini terasa panas, perih, dan menyengat. Yang mengagumkan, mereka rela berkorban nyawa. Ada prajurit yang tetap menggigit meski tubuhnya terlepas, hanya demi melindungi koloni. Inilah loyalitas yang jarang terlihat di dunia hewan. Ilmuwan mempelajari sistem kerja sama semut rangrang untuk membuat robot swarm. Robot kecil yang bekerja sama seperti koloni semut. Sistem komunikasi mereka juga menginspirasi algoritma, jaringan komputer untuk mencari jalur tercepat, seperti GPS menemukan rute tercepat. Semut rangrang adalah pengendali hama alami. Mereka menyerang ulat, belalang, dan serangga perusak daun. Pohon yang dihuni semut rangrang lebih sehat dan produktif. Hubungan mereka dengan kutu daun juga menarik. Kutu menghasilkan embun madu, dan semut melindunginya dari predator. Dalam ekosistem, ini adalah contoh mutualisme, saling menguntungkan. Keberadaan semut rangrang membuat daun tetap hijau, yang berarti pohon tetap sehat. Pohon sehat memberi makan burung, reptil, dan hewan lainnya. Dengan kata lain, semut rangrang adalah penopang penting dalam rantai makanan hutan tropis. Dari tubuh mungil ini, kita belajar banyak. Kerjasama tanpa ego, disiplin tanpa perintah lisan, keberanian menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Semut rangrang membuktikan bahwa kekuatan terbesar ada pada kebersamaan, bukan ukuran tubuh. Jadi saat kamu melihat dedaunan yang tergulung rapi di pohon, ingatlah, di dalamnya ada peradaban kecil yang sibuk bekerja. Jadi, saat kamu melihat dedaunan yang tergulung rapi di pohon, ingatlah, di dalamnya ada peradaban kecil yang sibuk bekerja. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu betapa luar biasanya semut rangrang, dan tulis di kolom komentar apa fakta semut rangrang yang paling membuatmu takjub.